Pemerintah Kabupaten Badung bersama DPRD Badung kembali menggelar rapat paripurna DPRD Badung dengan agenda penyampaian jawaban pemerintah, JAPEM, terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Badung atas rancangan kebijakan umum APBD KUA dan rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara PPAS APBD Badung tahun anggaran 2022 di ruang sidang utama Gosana, kantor DPRD Badung Selasa 10 Agustus. Di masa PPKM darurat, rapat paripurna dilaksanakan secara virtual yang dipimpin Ketua DPRD Badung Putu Parwate bersama Wakil Ketua DPRD Iwayan Suyase. Sidang diikuti oleh Bupati Badung Inyoman Giri Praste, Forkopimda Badung, anggota DPRD Badung, Sekda Badung Iwayan Adi Arnawo, serta pimpinan perangkat daerah. Dalam jawaban pemerintah tersebut, Bupati menyampaikan apresiasi atas kerja keras dan pencermatan Dewan terhadap dua dokumen rancangan KUA dan PPAS tahun 2022 yang mencerminkan kesungguhan dalam melakukan analisis sehingga dapat memberikan masukan bersifat konstruktif dalam rangka menyempurnakan dokumen penganggaran dimaksud sebelum disepakati bersama sebagai rujukan dalam penyusunan APBD. Pihaknya sepakat dengan Dewan dalam kondisi wabah pandemi COVID-19, kita mesti cermat dan hati-hati dalam mengkalkulasi kapasitas keuangan daerah untuk memenuhi kebutuhan minimal belanja yang bersifat prioritas, mandatori, wajib, dan mengikat, sehingga betul-betul bermanfaat bagi pelayanan dasar masyarakat. Oleh karena itu, maka proyeksi APBD 2022 yang telah dirancang tersebut masih sangat memungkinkan disesuaikan berdasarkan dinamika perkembangan dampak yang ditimbulkan akibat pandemi COVID-19. Bupati berharap ada satu pembahasan yang detail dan konstruktif oleh Dewan, sehingga hasilnya tetap memberikan manfaat optimal bagi daerah dan masyarakat Badung. Ini kita menyampaikan jawaban pemerintah terhadap fraksi-fraksi DPD yang ada di Kabupaten Badung, baik itu fraksi PD Perjuangan, baik itu fraksi Golkar dan fraksi Badung D, berkenaan dengan KUA dan PPAS Kabupaten Badung tahun 2022. Jadi arahan, masukan, diskusi yang sudah dilakukan ini adalah merupakan sangat konstruktif dan bisa kita terima dengan baik, sehingga pola pikir kita antara pemerintah Kabupaten Badung dengan DPRD yang sudah dikoordinir oleh Bapak Ketua DPRD itu sudah berjalan dengan baik. Dan astungkare apakah apa yang nanti menjadi sebuah keputusan ini biar betul-betul berpihak pada masyarakat. Dan kami meyakini wajah musuh APBD itu betul-betul berpihak pada masyarakat. Dan perlu juga saya sampaikan pada teman-teman DPRD, teman-teman media, bahwa untuk format APBD kita ini masuk kepada angka 3,2 triliun. Nah, dari 3,2 triliun ini 2,9 itu adalah murni dari pendapatan transfer maupun BAD kita 2,9, sehingga ada lagi 308 miliar itu adalah merupakan defisit. Ini loh saya sampaikan, itu merupakan defisit. Kenapa bisa defisit Pak Giri? Karena ini ada satu pengembalian dana VEN, pemulihan ekonomi nasional kemarin itu di pariwisata itu sebesar 204 miliar. Kenapa bisa tidak terserap? Karena kekurangan akan tidak tercukupnya waktu, sehingga wajib ini harus kita kembalikan. Yang kedua, ada silpa dari PAD yang dikeluarkan dari bendahara umum daerah, itu murni dari APBD kita, dari PAD kita yang itu 44 miliar lebih. Saya kira itu, sehingga ingat sekali lagi APBD kita murni itu sebenarnya adalah 2,9 triliun yang sumber dananya dari
PAD dan pendapatan transfer. Saya kira itu. Bupati menerangkan bahwa wajah struktur APBD 2022 sangat berpihak kepada masyarakat, di mana format APBD sebelumnya masuk pada angka 3,2 triliun rupiah. Dari 3,2 triliun rupiah ini, 2,9 triliun rupiah adalah murni dari pendapatan transfer maupun PAD, dan sisanya 308 miliar rupiah itu adalah defisit. Ditanya kenapa bisa defisit, Giri Prasta menyampaikan, defisit dikarenakan adanya pengembalian dana pemulihan ekonomi nasional PEN yang kemarin di pariwisata sebesar 204 miliar rupiah. Dana ini tidak dapat terserap karena tidak cukupnya waktu dan dana ini wajib dikembalikan. Ada pula silpa dari PAD yang dikeluarkan Bendahara Umum Daerah sebesar 44 miliar rupiah lebih. APBD Badung murni sebenarnya adalah 2,9 triliun yang bersumber dari PAD dan pendapatan transfer. Bupati juga sepakat dengan usul saran Dewan untuk terus melakukan koordinasi dengan pemerintah dalam upaya menambah sumber-sumber pendapatan daerah, termasuk dana alokasi umum DAU dan dana alokasi khusus DAK, serta sumber-sumber pendanaan alternatif lainnya. Hal ini telah ditindaklanjuti dengan melakukan koordinasi dan konsultasi ke Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan pada 2 Juni 2021. Telah pula disampaikan dan dipaparkan data serta perhitungan alokasi DAU sesuai dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta Peraturan Nomor 55 Tahun 2005 tentang dana perimbangan. Agenda hari ini adalah bagian daripada mekanisme dalam sebuah proses penganggaran. Jadi ini adalah sangat penting. Jadi jawaban pemerintah terhadap KUA PPAS 2022 adalah jawaban yang sangat penting yang kita tunggu. Karena seperti apa yang kita ketahui bahwa pemerintahan Kabupaten Badung itu eksekutif dan DPRD. Jadi semua program-program yang akan dilaksanakan sebelum ditetapkan dalam KUA PPAS dan nanti terakhir finalnya di APBD, maka kita harus memiliki satu kesepakatan bersama antara Dewan dan eksekutif. Oleh karena itu, apa yang sudah disampaikan Pak Bupati, saran-saran daripada Dewan melalui fraksi-fraksi, itu sudah diakomodir. Termasuk juga buah pokok-pokok pikiran Dewan, dan semoga semuanya ini akan menjadi sebuah program nanti yang kita tetapkan dalam KUA PPAS dan menjadi acuan dalam penetapan program pemerintahan Kabupaten Badung di 2022. Jadi sekali lagi, muara daripada APBD itu adalah bagaimana penanganan COVID dan membangkitkan ekonomi kerakyatannya. Nah, itu menjadi prioritas di samping program mandatori, dan beberapa kewajiban yang mengikat. Terima kasih. Sementara berkenaan dengan saran Dewan agar setelah BLT yang diberikan kepada masyarakat untuk memikirkan pula bantuan stimulus kepada UMKM di Badung agar roda perekonomian secara perlahan-lahan bisa digerakkan sehingga ke depan stabilitas ekonomi dapat terjaga. Terhadap saran tersebut dapat diterima dan dapat dijelaskan bahwa prioritas utama pemerintah daerah adalah mengatasi pandemi COVID-19. Setelah masyarakat terjaga kesehatannya dan terhindar dari wabah, dengan pertimbangan kemampuan keuangan daerah, maka prioritas selanjutnya adalah memulihkan perekonomian masyarakat yang salah satunya dengan memberikan stimulus kepada UMKM yang merupakan roda penggerak perekonomian masyarakat. Tim Liputan Bali Week News melaporkan.